BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Salam jumpa di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korhub. Pada kesempatan kali ini, perkenalan dulu, nama saya Muhammad Satya Pradana. Dan pada kesempatan kali ini kita melakukan podcast yang menurut saya episode yang istimewa ya. Karena kita sedang bukan berada di Badiklat, tapi di BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan lebih luar biasa lagi kalau sahabat pembelajar nanti melihat ya, ini ada efek 3D di belakang nih. Karena kita lebih spesifik lagi berada di perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wah, jadi nanti kalau yang berkesempatan ya ke sini mungkin nanti bisa melihat seberapa luar biasanya fasilitas ini, dan menurut saya sih sangat istimewa. Dan lebih istimewa lagi hadir narasumber kita di sini, yaitu langsung dengan Pak Kepala Perwakilan, Pak Ade Iwan Ruswana. Selamat pagi Pak ya, menjelang siang ya. Selamat pagi menjelang siang Pak Satya ya? Iya, Satya Pak. Baik. Nah, kalau ini Pak, kalau saya lihat dari ini ya, sahabat pembelajar nanti bisa juga melihat juga CV-nya Pak Ade ini luar biasa menurut saya. Bahwa perpindahannya tuh sangat dinamis. Dan kemudian beliau juga terakhir ini menjadi kepala perwakilan di 4 perwakilan yang berbeda-beda. Wah, sehingga nanti 5. Oh, bahkan 5, ya. mohon maaf. Dulu waktu ini sebentar di Bengkulu masih pelaksana tugas. Oh, baik. Bahkan 5 ya. Dua buka perwakilan, Bengkulu sama Kalimantan Utara. Waduh, luar biasa sekali ya. Dan mungkin tidak akan banyak yang seperti Pak Ade gitu ya, memiliki kesempatan yang sedemikian luar biasanya. Maka dari itu topik kita pada kesempatan kali ini, episode kali ini juga tidak kalah istimewa, yaitu membahas tentang yang menurut saya ini istimewa karena ini adalah menurut saya masterpiece-nya Pak ya, masterpiece-nya BPK, yaitu laporan hasil pemeriksaan. Nah, sedikit ya tentang LHP yang kami catat gitu, sahabat pembelajar sekalian, bahwa LHP ini menjadi masterpiece karena dia berkaitan dengan kesimpulan dari suatu proses pemeriksaan yang panjang, dan kemudian ada proses juga terkait dengan quality controlnya dan sebagainya di dalamnya, dan termasuk nanti di akhirnya ada rekomendasi yang diharapkan rekomendasi ini adalah rekomendasi yang tepat. Nah, mungkin kita nanti akan banyak diskusi terkait hal tersebut dengan Pak Ade. Mungkin pertanyaan yang pertama terlebih dahulu Pak, terkait dengan ya, menurut Pak Ade, apa sih pentingnya membahas tentang LHP di podcast kita kali ini Pak? Oke, terima kasih Pak Setia. Mungkin saya sebelum masuk ke bagaimana pentingnya reporting di sini, saya sedikit cuplik terkait dengan standar pemeriksaan keuangan negara, SPKN, dan juga saya sedikit cuplik yang sebetulnya hampir sama dengan ISAI. Yang pertama, di dalam SPKN khususnya PSP 300 tentang pelaporan hasil pemeriksaan, standar pelaporan, dan juga ISAI 100 tentang Fundamental Principle Public Sector Auditing, disebutkan bahwa auditor harus, di sana dikatakan harus atau wajib menyusun laporan hasil pemeriksaan untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan. Bahkan di SPKN dijelaskan juga bahwa laporan hasil pemeriksaan itu berfungsi pertama adalah untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan, dan yang kedua untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau misunderstanding, dan yang ketiga juga sebagai sarana bagi auditi tentunya atau pihak yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan, serta memang untuk mempermudah pemantauan tidak lanjut. LHP ini kalau kita lihat adalah merupakan produk akhir atau output dari suatu proses pemeriksaan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sehingga memang kualitas hasil pemeriksaan itu terlihat di LHP-nya. Para pembaca
tidak terlalu care bagaimana direncanakannya, bagaimana dilaksanakan sebuah pemeriksaan, tetapi yang dia lihat adalah bagaimana laporan hasil pemeriksaan. Jika memang kualitas laporan hasil pemeriksaannya itu bagus, pasti akan menaruh kepercayaan lebih tinggi dari stakeholder khususnya kepada BPK tentunya. Sehingga memang untuk menjaga kualitas laporan hasil pemeriksaan itu adalah sesuatu hal yang penting, baik dari bagaimana dia menarasikannya, pemilihan diksinya, ataupun kontennya maupun rekomendasinya. Itu merupakan satu kesatuan yang harus terus kita jaga, karena sebetulnya laporan hasil pemeriksaan itu adalah produk menggunakan harus lebih ilmiah, lebih lugas, resmi. Di sisi lain, ya terus terang aja, auditor kita itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dan jarang auditor juga memang memiliki latar belakang pendidikan untuk kemampuan untuk menulis, gitu kan. Dan kita pun khususnya di perwakilan NTB tidak memiliki staf atau orang yang menyunting laporan hasil pemeriksaan. Jadi betul-betul diserahkan kepada auditor. Makanya pada saat saya khususnya sebagai penanggung jawab mereview laporan keuangan, memang seringkali terjadi berbagai masalah pelaporan, baik itu di dalam konten maupun di dalam rekomendasinya. Nah, inilah yang menjadi pengalaman saya kenapa reporting itu begitu penting. Di sisi lain memang itu adalah output akhir yang harus berkualitas, di sisi lain kita juga memang memiliki kendala-kendala terutama dalam aspek kebahasaan misalnya, gitu kan, dan sebagainya. Sehingga saya berpikir memang terus-menerus auditor harus dikembangkan kemampuan di dalam membuat reporting. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, baik Pak, menarik nih. Jadi mungkin ini ya sedikit pengalaman sekcil banget Pak, karena juga pernah ngajar terkait dengan penulisan LHP, dan saya juga merasakan gitu Pak bahwa kemampuan untuk mengolah bahasa itu, terutama bahasa tulis, memang menjadi salah satu permasalahan yang kita hadapi bersama. Tapi menurut Bapak, dari pengalaman Bapak nih Pak, adakah mungkin permasalahan yang lain yang dihadapi oleh mungkin rekan-rekan pemeriksa gitu misalnya, terkhusus mungkin tidak hanya di NTB, mungkin pemeriksa yang lain juga gitu Pak ya, dalam proses pembuatan LHP ini Pak? Oke. Seperti yang tadi dikatakan bahwa saya sudah berpindah dari satu perwakilan ke perwakilan lain, dan terus terang aja saya selalu menghadapi permasalahan yang sama, terutama pada saat reporting. Kami kadang-kadang membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan review terhadap laporan, karena kami sadar itu adalah produk akhir. Ya, memang ada 1-2 auditor yang memang bagus bagaimana dia mengemas sebuah laporan sehingga betul-betul laporan itu sesuai dengan karakteristik kualitatifnya. Tetapi memang tidak sedikit juga kita harus berjibaku bagaimana mereview sebuah laporan, dan itu membutuhkan waktu. Saya bagi menjadi dua hal problema yang kami hadapi di dalam laporan. Pertama terkait, kalau kita refer ke, kalau nggak salah ISAI 300 juga membagi dua, itu terkait dengan konten daripada laporan dan rekomendasi. Apa yang menjadi permasalahan di konten? Konten itu kan kalau kita lihat di SPKN bahwa laporan hasil pemeriksaan itu harus lengkap, harus objektif, harus jelas, harus ringkas, harus timely atau tepat waktu, dan lain-lain. Begitu juga kalau kita lihat ISAI 300 bahwa the report should be komprehensif, kemudian convincing atau meyakinkan, kemudian timely, kemudian reader friendly atau dalam bahasa SPKN jelas, dan yang terakhir balance atau mungkin lebih bisa dikatakan lebih objektif. Itu di sisi terkait dengan konten daripada report. Mungkin nanti berikutnya saya akan elaborasi kira-kira permasalahan apa saja yang memang selalu dihadapi terkait dengan konten sebuah laporan. Dan yang kedua tentunya penuangan atau perumusan rekomendasi.
itu menjadi permasalahan tersendiri, dan mungkin saya juga akan mengungkapkan beberapa wacana atau ide terkait dengan penuangan sebuah rekomendasi di dalam laporan hasil pemeriksaan, khususnya laporan pemeriksaan hasil pemeriksaan kinerja, karena memang kinerja diwajibkan untuk memberikan rekomendasi. Jadi itu permasalahan yang kita hadapi. Mungkin nanti saya akan jelaskan, terutama tidak semua kita menghadapi permasalahan, tetapi rata-rata kalau kita baca laporan kita itu yang pertama itu adalah kurang jelas, mungkin nanti saya akan elaborasi, dan yang kedua kadang-kadang tidak berimbang, kurang jelas, tidak berimbang, dan kadang-kadang terlalu detail sekali laporan kita sehingga memang akan tidak memanjakan pembaca untuk secara cepat memahami laporan hasil pemeriksaan kita. Mungkin sementara itu nanti saya akan elaborasi lebih lanjut. Nah, ini menarik Pak. Jadi tadi kaitannya nanti dengan salah satu dengan kualitas tadi ya. Ada hal-hal tertentu yang ketika dimunculkan dalam laporan menurunkan kualitas gitu Pak. Nah, tadi beberapa sudah disebutkan sebenarnya. Tapi mungkin Bapak bisa lebih menjelaskan lagi Pak. Hal-hal apa sih yang sebenarnya permasalahan apa lagi sih yang bisa menurunkan kualitas itu? Terima kasih. Pertama saya akan menjelaskan, menggarisbawahi terkait dengan konten itu sederhana. Kalau kita lihat yang paling saya sering hadapi permasalahan di dalam pelaporan itu, teman-teman kadang-kadang menuangkan sebuah narasi, cerita atau jalannya sebuah laporan itu kurang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua saya katakan juga masih kurang berimbang dan terlalu detail. Apa yang dimaksud dengan kurang jelas? Sebetulnya kalau saya juga bukan orang yang jago bahasa atau apa, mungkin karena saya keseringan membaca laporan seperti begitu ya, karena saya juga mungkin kalau disuruh untuk membuat sebuah narasi yang bagus dari sisi aspek bahasanya ya tidak bisa juga. Yang pertama terkait dengan kurang jelas, atau mungkin kalau di dalam bahasa isai itu reader friendly, kurang enak dibaca, tidak terlalu friendly untuk dibaca. Begini, sebetulnya ada kaidah kalau kita lihat gaya selingkung itu, bahwa kan sebetulnya temuan itu terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf itu adalah merupakan cerita terkecil dari sebuah message yang ingin kita sampaikan di dalam sebuah temuan. Nah, sudah disebutkan bahwa memang di dalam penyusunan paragraf itu harus deduktif. Artinya deduktif itu kalimat pertama kali yang dituliskan itu merupakan kalimat utama atau istilahnya kalimat fokus atau message utama, sehingga pembaca itu begitu awal kalimat di dalam paragraf itu langsung tahu message-nya apa. Kalimat-kalimat berikutnya itu hanyalah merupakan pengembang atau penjelas dari message utama itu. Itu yang itu adalah kaidahnya kalau kita lihat. Yang pertama kadang-kadang kita melihat dalam sebuah paragraf teman-teman itu menyusun ya kalimat pertama itu tidak menampilkan message utama, sehingga kadang-kadang kita harus baca terus sampai akhirnya gongnya di mana sih sebetulnya paragraf ini gitu kan. Kadang-kadang bisa di akhir, oh ini ya mungkin message yang ingin disampaikan itu kalimat fokusnya ini. Kadang-kadang di tengah atau kadang-kadang sama sekali tidak ada, sehingga itu akan membingungkan para pembaca. Nah, itu yang mungkin pada kesempatan ini saya sampaikan, terutama untuk teman-teman di perwakilan NTB, kita harus betul-betul, sehingga memang kalau message utamanya itu di awal, si pembaca itu langsung tahu gitu itu message-nya. Berikutnya itu adalah, saya katakan tadi lah kalimat-kalimat pengembang. Kalimat-kalimat pengembang itu tentunya dia harus memiliki relevansi untuk menjelaskan kalimat yang pertama itu, message pertama itu. Harus ada hubungan yang jelas, artinya tidak topik lain di dalam kalimat itu. Itu yang saya lihat dari teman-teman, ini acak-acakan gitu. Kadang-kadang kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga lain lagi topiknya, padahal dalam satu paragraf gitu kan. Sehingga kami kadang-kadang memilah, memisah gitu kan, ini harus di sini dituangkan dan lain sebagainya. Itu yang apa yang saya ini mungkin tidak baik, cuma mungkin saya kasih satu contoh gitu kan. Misalnya begini, ada sebuah kalimat begini, misalnya dalam sebuah paragraf, misalnya Pemda A belum sepenuhnya menerapkan
pembayaran pajak restoran secara non tunai misalnya gitu kan. Itu adalah message yang ini kita sampaikan kepada pembaca bahwa memang sistem pembayaran pajak restoran itu belum dilakukan secara non tunai. Apa kalimat berikutnya? Kalimat berikutnya tentunya kita harus mengembangkan kalimat pengembang yang memang berkaitan dengan kalimat pertama. Sebagai contoh misalnya Pemda A memberikan 3 pilihan cara pembayaran pajak restoran, yaitu pembayaran langsung di kantor Bapenda, pembayaran melalui transfer ke bendahara penerimaan, atau pembayaran melalui juru pungut misalnya seperti begitu. Itu adalah kalimat yang inline untuk menjelaskan kalimat pertama. Misalnya berikutnya, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pembayaran melalui transfer ke bendahara penerimaan hanya 30% dari total penerimaan pajak restoran tersebut. Itu betul-betul untuk menguatkan sebagai argumentatif dari kalimat pertama tadi. Dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin ditambah lagi seterusnya misalnya sementara itu pembayaran melalui juru pungut misalnya telah mencapai 60% dan sebagainya. Itu bisa terus kita jelaskan, tetapi memang konteksnya hanya cukup untuk menjelaskan message pertama tadi. Itu yang kadang-kadang teman-teman ya saya katakan masih beberapa teman-teman dalam satu paragraf itu kita susah memahami mana kalimat utamanya. Nah, kemudian saya mungkin agak sedikit jelaskan, ya memang kalimat-kalimat pengembang itu macam-macam, bisa bersifat naratif atau bersifat kronologis atau bersifat argumentatif. Seperti tadi hasil pemeriksaan menunjukkan itu argumentatif karena kita ingin betul-betul menjelaskan kalimat utama tadi, atau mungkin bisa eksposisi berupa rincian dan lain sebagainya. Itu yang kedua, hubungan antar kalimat. Yang ketiga, memang kadang-kadang teman-teman yang saya selalu minikan di dalam menjelaskan sesuatu itu tidak paralel. Contoh tidak paralel apa? Seperti tadi, Pemda A menyediakan 3 cara pembayaran pajak restoran ini, gitu kan? Misalnya seperti gitu kan? Yaitu melalui pembayaran lewat Bapenda, langsung pembayaran transfer ke bendahara penerimaan atau pembayaran ini. Nah, di dalam menarasikan setelah yaitunya itu mereka kadang-kadang tidak paralel. Misalnya satu, pembayaran langsung lewat Bapenda. Kedua, misalnya melalui juru pungut yang memungut pada masing-masing wajib pajak. Itu kan tidak paralel dengan kalimat pertama. Itu sering saya lakukan. Yang lainnya mungkin yang saya ini aja, kadang-kadang teman-teman itu lebih suka untuk menggunakan kata-kata pasif bukan aktif, yang kadang-kadang tidak jelas mana subjeknya. Itu banyak sekali sehingga kita harus merubah lagi. Kemudian hal lainnya juga mungkin keterkaitan antar kalimat, keterkaitan antar paragraf, banyak hal yang kita sampaikan di sana. Dan saya kira ini semua sudah diatur di dalam gaya selingkung. Dan yang paling menarik begini, yang ini saya sampaikan. Kita ini kan temuan itu di blocking judul kondisi kriteria sebab akibat sebab. Menjelaskan kondisi, kemudian kriteria. Ya terus terang aja, oke, no problem di blocking seperti begitu, tetapi kadang-kadang kita tidak enak untuk membaca. Sepertinya kita lebih enak membaca kasus di Tempo daripada di temuan kita, ya kan? Nah, saya itu hanya berpikir kalau toh memang sebuah kriteria akan kita cantumkan misalnya di prolog, karena kita enak nih pertama kali dengan kriteria bahwa sesuai dengan ini, kemudian hasil pemeriksaan ini gitu kan. Bagi saya sih sebetulnya tidak perlu lagi di bawah ada kriteria lagi, karena sebetulnya paragraf pertama itu adalah kriteria. Nah, kadang-kadang teman-teman tulis lagi di bawahnya kriteria sehingga perasaan kok bolak-balik ini bacanya gitu kan. Karena kadang-kadang kita juga lebih enak mendekatkan kriteria kepada kondisinya biar si pembaca itu langsung bisa membandingkan, daripada kita kondisi terus di bawahnya kriteria terus nggak enak dibaca gitu kan.
Nah, itu yang saya juga suka, terutama di dalam pemeriksaan kinerja. Itu adalah terkait dengan bagaimana kemudahan supaya enak dibaca. Ada dua hal lagi. Yang kedua adalah kadang-kadang terlalu detail. Teman-teman itu menjelaskan sebuah paragraf itu sangat panjang dan terlalu detail, kalimatnya juga panjang, terlalu detail sama sekali. Dan dengan pemilihan diksi yang memang terlalu teknis sehingga menyulitkan kepada pembaca. Kadang-kadang kalau terlalu detail itu justru akan menyembunyikan message utamanya di dalam paragraf tersebut. Itu permasalahan yang kami hadapi, dan yang lainnya adalah satu lagi permasalahan bahwa teman-teman itu kadang-kadang di dalam menarasikannya itu tidak berimbang. Apa yang dimaksud tidak berimbang? Ketidakberimbangan itu akan mempengaruhi objektivitas. Saya contohkan kecil aja. Sebetulnya faktanya itu kucing, tapi dia digambarkan singa. Atau faktanya singa, dia digambarkan kucing. Itu yang kadang-kadang harus betul-betul berdasarkan sebuah fakta dan evidence yang ada. Dan kadang-kadang teman-teman itu tidak terlalu mengelaborasi bukti-bukti, wawancara ke berbagai pihak. Kadang-kadang meminta informasi hanya kepada pihak-pihak yang sejalan dengan pendapat si auditor. Yang tidak sejalan dengan pendapat auditor misalnya tidak dicuplik, karena nanti ceritanya akan gak enak gitu loh. Seperti begitu. Itu yang akan mengurangi objektivitas daripada laporan keuangan. Dan itu yang sering terutama saya menemui pada saat mereview. Dan saya kira ada beberapa auditor juga yang begitu baca sangat bagus, smooth, dan saya kira tidak lama kalau kita review laporan seperti begitu, 2 jam 3 jam selesai, dan terus kita menggali terkait dengan bagaimana pembuktiannya, prosedur apa yang telah dilakukan supaya memang betul-betul laporan itu sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Mungkin sementara untuk konten seperti itu. Ya baik Pak, ini menarik nih terkait juga dengan kebahasaan. Tadi disebutkan penggunaan bahasa selingkung ya, dan kemudian penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan. Saya jadi ingat bahwa begini Pak, yang saya pahami bahwa kaidah kebahasaan memang kita harus mengikuti gitu. Tapi lalu kemudian satu hal lagi yang kadang-kadang dilupakan oleh penulis itu ya, itu adalah tentang situasi. Jadi penulisan tuh sejauh yang saya pahami itu ada situasi, dan yang kedua terkait dengan kaidah kebahasaan dalam sebuah penulisan. Nah, itu kadang-kadang ke-friendly-an tulisan itu Pak ya. Betul. Dengan audiensnya itu kita perlu mendekatkan nih ya. Kalau tulisan majalah meskipun sama, tapi majalah anak-anak seperti Bobo gitu misalnya, maaf saya sebutin merek ya. Ya, betul. Tempo itu pendekatannya berbeda gitu, dengan penggunaan bahasa yang berbeda. Dan saya setuju tadi Pak dengan pendapat Pak Ade tadi. Dan juga ditambah lagi nih Pak ya, betul, terkait dengan kalimat tadi ya. Kalimat pertama adalah kalimat utama. Ini perlu digarisbawahi ya sahabat belajar ya. Kalimat yang pertama itu adalah yang paling penting gitu. Ya, message utamanya di kalimat pertama itu. Makanya kita menggunakan, dan itu memanjakan pembaca. Karena begitu pembaca lihat sebuah paragraf, oh ini message utama. Makanya kalau pembaca nggak cukup waktu, hanya scanning aja, sudah bisa masuk message-nya. Saya sering baca sebuah paragraf, terus detailnya aja terus. Ini apa sih maksudnya, message yang ingin disampaikan, sampai kadang dapat di akhir atau mungkin sama sekali tidak dapat. Iya betul Pak, message-nya itu. Betul Pak, saya setuju Pak. Kayak misalnya kemarin ya ada gempa di NTB kemarin, saya ngerasain gitu. Itu kan message utamanya ada gempa terjadi gitu, tapi lalu kemudian ketika kita pengen tahu detailnya baru kita melihat pada penjelasannya. Iya, termasuk berapa skala liternya, lokasinya di mana, tapi message utamanya itu ada gempa di NTB gitu. Betul. Itu. Jadi entah itu pembaca mau ngelanjutin terserah, atau nggak ngelanjutin juga nggak apa-apa gitu Pak ya. Iya, itu Pak. Ya betul Pak. Nah, tadi saya mencatat juga Bapak menjelaskan tentang ini ya, tentang pemeriksaan kinerja gitu, dan kemudian perumusannya dalam rekomendasinya gitu Pak. Nah, sejauh ini gitu Pak, pada proses perancangan dan perumusan rekomendasi itu sebenarnya permasalahan apa sih yang sering dihadapi dalam penulisan? Oke, yang kedua memang pasti ya, yang tidak kalah pentingnya itu adalah perumusan rekomendasi, karena itu adalah produk akhir kita, rekomendasi, dan manfaatnya sebuah hasil pemeriksaan itu bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi yang mungkin ada perspektif baru, gagasan baru kepada auditi.
mungkin saya akan lebih menekankan kepada pemeriksaan kinerja, karena pemeriksaan kinerja itu kalau di dalam teorinya itu seperti direct reporting and judgment. Kalau pemeriksaan laporan keuangan itu istilahnya attestation and judgment. Attestation and judgment itu laporan keuangannya jelas, hal pokoknya jelas laporan keuangan. Kriterianya juga jelas seperti standar akuntansi misalnya pemerintahan. Tetapi kalau direct reporting and judgment itu seperti pemeriksaan kinerja itu kita sendiri sebagai auditor yang memilih hal pokoknya atau informasi hal pokoknya, kita yang memilih kriterianya, dan kita akan meriksa apa sih sebetulnya, sehingga memang rekomendasinya sendiri akan lebih luas dan akan lebih bervariasi kalau dalam pemeriksaan kinerja. Dan memang satu hal lagi, pemeriksaan kinerja itu diwajibkan untuk memberikan rekomendasi di dalam SPKN kita, sehingga akan lebih relevan. Kalau kita lihat sedikit aja perkembangan pemeriksaan kinerja di kita, yang seingat saya, karena saya sudah lama juga di BPK, cukup lama, masa-masa 2006-2010 itu kita masa-masa meletakkan dasar pemeriksaan kinerja berdasarkan praktek terbaik dari Intosai. Itu yang pertama kali kita. Kemudian masa-masa 2011 sampai 2015 kita juga lebih meningkatkan pemeriksaan kinerja, dan bahkan kita juga sudah mengenal ada pemeriksaan kinerja tematik untuk isu-isu strategis, sehingga kita dapat memberikan simpulan yang lebih luas terhadap program atau kegiatan pemerintah. Kemudian dilanjut 2016-2020 kita juga terus mengembangkan pemeriksaan kinerja, bahkan pemeriksaan kinerja juga supaya lebih kepada capaian-capaian substantif, tidak hanya output, outcome, mungkin dampaknya, dan juga untuk meningkatkan fungsi oversight dan insight lebih tinggi lagi. Bahkan pasca 2020 ini, strategis sekarang ini, pemeriksaan kinerja itu harus sudah mencapai foresight. Ini yang perkembangan yang cukup menggembirakan sebetulnya, karena memang tidak mudah kita melaksanakan fungsi insight dan foresight yang sekarang didengung-dengungkan di BPK ini. Ya tentunya kita juga harus, menurut pengamatan saya juga harus ada perbaikan-perbaikan di dalam pemeriksaan kinerja. Fungsi insight foresight itu tentunya kan akan terrepresentasi di dalam apa rekomendasi kita. Karena insight foresight itu mungkin lebih kepada masalah kebijakan publik. Apakah kebijakan publik yang telah dijalankan atau direncanakan, diterapkan oleh pemerintah itu telah tepat sudah in kondisinya, atau mungkin kepada yang lebih besar lagi, foresight memberikan pilihan-pilihan alternatif kepada masyarakat atau pengambil keputusan di dalam menjalankan fungsinya. Nah, yang menjadi permasalahan apakah cara memberikan rekomendasi kita selama ini juga sudah sejalan dengan peningkatan fungsi kita untuk insight dan foresight. Sekarang kita lihat di dalam faktanya, khususnya di NTB atau beberapa perwakilan yang setelah kita lewati. Kita kan memberikan rekomendasi itu setiap temuan pemeriksaan. Sepertinya wajib bahwa setiap temuan ada rekomendasi. Setiap temuan ada rekomendasi. Bahkan kalau saya pernah research kecil-kecilan lah. Saya meriset dari 2018 sampai 2020 atau 2017 sampai 2020, rata-rata rekomendasi kinerja ya, perlaporan hasil pemeriksaan itu satu LHP rata-rata 25 sampai dengan 25,7-an rekomendasi. Untuk PDTT hampir sama. Untuk rekomendasi pemeriksaan laporan keuangan 38 rekomendasi per LHP, atau kurang lebih 2,7 pertemuan, 2,7 rekomendasi pertemuan. Dan hari ini saya tadi lihat di NTB 2,6 atau 2,7 pertemuan. Dari 10.000 sekian rekomendasi dengan jumlah temuan kita bagi rata-rata rekomendasi sekian. Nanti saya akan sampaikan benchmarking dengan praktek-praktek baik ANAO, mungkin JO atau di beberapa negara Eropa gitu kan, terkait berapa sih
jumlah rekomendasi pertemuan. Kembali kepada yang tadi, permasalahannya apa? Permasalahannya kita memang selama ini memberikan rekomendasi pertemuan. Kalau kita lihat dari alur logikanya dari sebuah pemeriksaan, apalagi kinerja, kan kita ada tujuan pemeriksaan, ada audit question, kemudian ada audit question juga mungkin berlevel-level, level 1, level 2, level 3. Kemudian ada audit kriteria, kemudian ada evidence. Evidence dibandingkan dengan audit kriteria, jadilah temuan. Temuan itu adalah untuk menjawab daripada audit question. Kemudian setelah ada kesimpulan. Kesimpulan adalah untuk menjawab tujuan audit. Dan ada rekomendasi. Rekomendasi itu adalah untuk menjawab masalah yang pertama. Jadi sebetulnya temuan itu adalah untuk menjawab audit question. Dalam satu, kalau kita lihat audit design matrix, dalam satu tujuan itu mungkin terbagi ke dalam beberapa audit question. Kemudian audit question juga adalah sampai level 3, dan itu menjadi temuan. Sehingga temuan itu adalah gambaran terkecil dari sebuah permasalahan-permasalahan breakdown yang ujung-ujungnya konklusinya akan menjawab daripada tujuan pemeriksaan, kan begitu. Saya hanya berpikir, ini pendapat pribadi, kalau kita memberikan rekomendasi terhadap parsial tiap temuan pemeriksaan, pasti levelnya itu akan rendah. Artinya kita susah memberikan insight, apalagi foresight. Mungkin kita hanya lebih kepada administratif, atau mungkin hanya memberikan rekomendasi kepada kepala seksi kalau di Pemda, atau mungkin tinggi-tingginya kepala bidang, gitu kan. Jadi artinya apa? Nanti saya akan sampaikan bagaimana menurut standar, baik SPKN maupun standar ISAI, maupun ada beberapa manual atau handbook di beberapa negara, bagaimana dia akan memberikan rekomendasi. Tapi kembali kepada yang tadi, sehingga saya hanya berpikir bahwa rumusan rekomendasi kita itu akan terlalu sempit, ya kan? Terlalu detail dan terlalu teknis yang sebetulnya menjadi ranah manajemen. Mungkin sampai dengan saat ini kita masih mendengar adanya memberikan teguran dan lain sebagainya di dalam pemeriksaan kinerja, ya kan? Sementara kalau kita mau insight atau foresight, tentunya adalah kita harus melakukan identifikasi penyebab utamanya itu apa dari sebuah problem yang ada, dan penyebab utama itu bisa kita lihat bagaimana hubungan logis antara temuan 1 dengan temuan 2 dan temuan 3, karena itu adalah keterkaitan, karena itu kan untuk menjawab audit question yang terangkai untuk menjawab tujuan audit, kan begitu. Sehingga kalau kita melakukan analisa dari semua temuan-temuan itu, kita akan didapat sebetulnya penyebab utamanya itu apa, ya kan? Dan itu rekomendasinya akan lebih tinggi, bersifat kebijakan, insight, atau mungkin yang lebih tinggi lagi foresight. Ini bisa kita bandingkan. Saya beberapa kali membaca pendapat BPK dari pusat, bagus sekali, keren. Kenapa pendapat BPK keren? Karena itu analisa dari serangkaian temuan yang ada, permasalahan yang ada, diramu, jadilah misalnya cuma 5 pendapat kita, dan sifatnya itu nasional. Saya hanya berpikir di daerah, kalau kita nanti memberikan rekomendasi seperti itu di daerah, dan kita tujukannya itu mungkin kepada kepala daerah yang bersifat kebijakan, akan lebih luas. Pertama, nanti rekomendasi itu akan betul-betul kepada root problemnya, kepada root causesnya. Kedua, ya tidak parsial, tidak berulang, tidak hanya masalah-masalah administratif yang akhirnya rekomendasi kita itu banyak secara jumlah, menjadi beban bagi auditif dan menjadi beban juga kepada BPK untuk memantaunya. Ini satu contoh aja kecil. Misalnya kita nih, saya contoh aja. Saya berkali-kali dulu dari beberapa perwakilan pernah misalnya meriksa terkait dengan PBB P2, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Kita banyak sekali rekomendasi, suruh itu, suruh ini. Dia tidak memiliki kajian potensi, suruh bikin kajian potensi. Dia tidak memiliki database, sebuah macam-macam.
Padahal kalau kita hubungkan antara temuan satu dan temuan yang lain, masalah utamanya apa sih sebetulnya? Masalah utamanya itu, pertama, Pemda belum memiliki database yang baik terkait subjek-objek pajak PBB. Dan yang kedua, tidak memiliki sistem yang memadai. Misalnya seperti begitu. Jadi kalau kita melakukan rekomendasi berdasarkan analisa-analisa temuan itu, mungkin rekomendasinya satu LHP hanya 2, 3, tapi betul-betul firm bahwa itu yang pertama kali harus dilakukan. Bagaimana kita bisa merekomendasikan misalnya Pemda harus mempunyai kajian potensi terhadap penerimaan PBB. Bagaimana mau bisa bikin database-nya belum punya? Pasti itu akan lama tidak dilaksanakan karena tidak prioritas. Yang prioritas itu dia harus betul-betul melakukan semacam survei atau populasi dulu untuk menjaring sebanyak-banyaknya database dan dimasukkan ke dalam sistem. Setelah database-nya lengkap, baru itu nanti bisa macam-macam kita rekomendasikan lagi. Tapi itu yang pertama kali gitu. Jadi, tapi karena kewajiban kita harus pertemuan, kita repot. Pertama banyak, kedua memang tidak strategis rekomendasi. Itu hanya pemikiran saya. Itu yang mungkin problem yang mungkin nanti kita bisa jelaskan lagi dari sisi standar dan lain sebagainya. Ya, baik Pak. Ini menarik nih. Jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan, ya saya juga setuju dengan pendapat Bapak bahwa kita harusnya melihat pada root-nya gitu ya. Root-nya itu apa gitu. Maka dari situ tadi kata-katanya adalah ada kata-kata insight dan kata-kata foresight. Ini kalau saya mungkin logikakan tuh kayak dokter itu misalnya pada saat ini saya sedang sakit panas katakanlah seperti itu, dikasih obat. Obat itu menyelesaikan masalah saat ini saja gitu. Betul. Tapi harusnya ada juga rekomendasi dari dokter bahwa ini Pak, ini Anda juga perlu harus makannya teratur, lalu kemudian olahraga gitu dan sebagainya. Itu selain berguna pada saat ini mungkin juga berguna di masa yang akan datang ya. Betul, Pak. Nah kemudian kembali tadi Pak terkait dengan standar tadi ya, kita udah ngobrolin tentang pemeriksaan kinerja dan kemudian sebaiknya seperti apa. Tapi kalau kita kembalikan lagi Pak pada standarnya, kalau menurut SPKN, ISAI dan sebagainya itu dan juga mungkin standar dari berbagai negara yang lain itu terkait rekomendasi ini seperti apa sih? Gini, saya tadi kan menggarisbawahi memang fakta yang terjadi yang saya alami di berbagai perwakilan dan sampai sekarang ini rekomendasi seperti itu. Sekarang kita lihat SPKN. SPKN itu terkait standar rekomendasi ada di PSP 300 atau standar pelaporan. Pertama, SPKN tidak menjelaskan bahwa rekomendasi itu harus diletakkan di setiap temuan, tidak ada. Itu yang pertama ya. SPKN hanya menjelaskan prinsip-prinsip pemberian rekomendasi. Ada beberapa hal yang mungkin saya inti-intinya saja. Pertama, bahwa rekomendasi itu harus bersifat konstruktif yang berguna untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Itu adalah prinsip pertama. Yang kedua, rekomendasi itu memang harus ditujukan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kelemahan dan tetapi tidak melewati atau melampaui batas tanggung jawab. Itu yang diatur kedua. Yang ketiga, di dalam SPKN itu bahwa rekomendasi itu harus jelas menunjukkan apa yang harus dikerjakan. Siapa yang berwenang untuk melaksanakannya. Dan ada keterkaitan logis antara, ini nih, kalimat kunci juga, dan nanti di beberapa standar juga itu disebutkan, dan harus ada keterkaitan antara tujuan pemeriksaan, kemudian temuan, kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Saya hanya melihat intinya seperti itu saja yang dilakukan di BPK. Kemudian bagaimana dengan di ISAI? Sebetulnya rekomendasi itu ada juga di ISAI 100 terkait dengan fundamental prinsip, ada juga di ISAI 300 terkait dengan performance audit principle. Tidak terlalu dielaborasi di 200 misalnya financial audit principle, dan ada juga di 400 terkait dengan compliant audit principle. Ada juga di 3000. Yang saya hanya akan mencuplik sedikit di ISAI 300. Di ISAI 300 dan terakhir menyatakan begini, pemeriksaan kinerja harus
memberikan informasi, memberikan pengetahuan, dan memberikan gagasan atau ide-ide yang baru. Itu pemeriksaan. Di antaranya, pertama, saya mungkin tidak seluruhnya, new analytical insight. Artinya, kalau itunya broader and deeper analysis atau new perspective. Jadi memang betul-betul pemeriksaan kinerja itu memberikan sesuatu yang lain, perspektif baru kepada pihak auditif. Yang kedua, bahwa memang making existing information more accessible to various stakeholder. Artinya bahwa memang ya harus gampang diakses lah. Hal yang ketiga, bahwa di dalam pemeriksaan kinerja itu bahwa sebuah konklusi, sebuah kesimpulan itu harus berdasarkan audit evidence ya, supaya lebih objektif dan meyakinkan. Ini yang keempat nih di dalam ISAI 300. Provide recommendations based on analysis of audit findings. Menyediakan atau memberikan rekomendasi berdasarkan analisa temuan-temuan. Itu di dalam ISAI. Memang ISAI di dalam standar itu tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan analisa temuan-temuan itu. Provide recommendation based on analysis of audit findings. Tidak. Tetapi kalau kita kembali kepada ISAI 100, saya lupa paragrafnya, mungkin paragraf 32. Di sana juga memang sama disebutkan bahwa rekomendasi itu harus diberikan secara keseluruhan berdasarkan analisa atas temuan-temuan. Itu di ISAI 100. Itu yang saya cuplik dari ISAI ya. Tadi sudah dari SPKN, kemudian dari ISAI. Kemudian ada lagi, kalau kita lihat, kita juga kan memiliki Juknis pemeriksaan tahun 2016, Juknis laporan 2016. Saya lupa nomornya itu nomor 4 ke ya keputusan BPK lah. Hampir sama diatur seperti begitu. Tetapi memang ada satu hal yang tidak diatur di dalam SPKN, di dalam Juknis itu, bahwa rekomendasi itu harus didesain pada saat perencanaan dan dirumuskan pada saat pelaporan. Nanti saya akan elaborasi, karena sekarang ini saya melihat mungkin hanya sebagian besar kita kalau bikin audit desain matrik itu kita hanya melihat apa tujuannya, apa level-level questionnya, apa kriterianya, kira-kira buktinya apa, prosedur auditnya apa, mungkin tentatif findingnya ini, tetapi kita tidak pernah mendesain dan merumuskan atau mendesain kira-kira rekomendasinya itu apa. Sekarang ini nih pada saat perencanaan. Tetapi di Juknis pelaporan itu disebutkan. Oke. Sekarang kita beralih. Saya juga searching ada dari ECA, European Court of Auditors, Performance Audit Manual. Di sana disebutkan di dalam ECA itu, kalau nggak salah begini, auditor harus mendesain rekomendasi pada saat perencanaan. Sama dengan tadi Juknis kita, itu adalah untuk menstimulasi auditor pada saat pelaksanaan, bagaimana dia dapat menyampaikan message-nya dan bagaimana mengoptimalkan manfaat dan dampak daripada pemeriksaan kinerja. Itu. Tetapi kalau kita lihat di IC itu bagaimana dia menuangkan rekomendasi, saya bahkan melihat bagaimana sih tata urutan pelaporan mereka. Tata urutan pelaporan mereka itu pertama adalah executive summary. Kedua adalah introduction. Ketiga adalah audit scope, to audit objective atau mungkin metodologi dan sebagainya. Keempat observation. Kelima conclusion and recommendation. Apa yang ada di dalam observation? Observation itu adalah kumpulan temuan-temuan, dan di sana tidak
dibuat rekomendasi secara parsial di dalam kumpulan temuan-temuan itu. Yang adanya rekomendasi itu conclusion and recommendation di akhir rekomendasi itu. Dan di sana juga disebutkan bahwa rekomendasi itu hanya dituangkan jika hasil pemeriksaan dapat mengidentifikasi solusi yang praktis atas permasalahan, tetapi tidak mencakup rencana implementasi rekomendasi yang detail dan terlalu teknis, karena itu adalah ranah manajemen. Disebutkan itu di dalam manual tersebut. Saya hanya ingin, ya bukan menjustifikasi yang ada pemikiran saya hanya berpikir sebetulnya kalau memang kita memberikan rekomendasi pertemuan itu kan seperti tadi akan terlalu detail dan terlalu teknis. Itu. Dan yang kedua, mereka juga tidak memberikan rekomendasi di dalam observasi. Mereka itu namanya temuan observasi. Hasil observasi itu temuan-temuan, dia tidak memberikan rekomendasi parsial di sana. Dia memberikan rekomendasi di akhir berdasarkan atas analisa atas temuan-temuan tersebut. Itu di ECA, European Court of Auditors, Performance Audit Manual. Sekarang kita lihat AFROSAI Performance Audit Handbook, AFROSAI African Organization Supreme Audit Institution. Dia juga punya handbook. Apa yang diatur di dalam dia? Dia menyebutkan, ini sudah betul-betul eksplisit dia menyebutkan bahwa pertama memang hasil pemeriksaan audit kinerja itu harus memberikan wawasan baru, ide baru, informasi-informasi yang baru. Salah satunya adalah berdasarkan pemberian rekomendasi berdasarkan analisa atas temuan-temuan. Itu di dalam AFROSAI. Bahkan dia menyebutkan secara eksplisit, salah satu langkah penting untuk mengidentifikasi penyebab utama adalah dengan cara menghubungkan antara temuan satu dengan temuan lainnya atau memberikan analisis baru. Dia menyebutkan seperti itu. Atau bukan analisis tambahan. Saya berpikir pas banget gitu kan. Jadi untuk level kepada insight maupun foresight, ya jelas harus dianalisa hubungan antara temuan satu dengan temuan lainnya. Bahkan di AFROSAI itu hampir sama dengan ECA tadi. Kalau kita lihat struktur laporannya itu sama, executive summary, introduction, kemudian audit scope, objektif, metodologi, kemudian yang keempat dia findings, audit findings, yang kelima conclusion, yang keenam recommendation. Terakhir dia rekomendasi, karena berdasarkan analisa asas temuan. Jadi saya hanya berpikir bahwa di beberapa negara juga sesuai dengan standar maupun manual maupun handbooknya sendiri sudah mengatur secara demikian. Mungkin maksudnya supaya memang level daripada rekomendasi akan lebih tinggi. Tapi mohon maaf, ini sebetulnya hanya pemikiran saya saja, wacana, dan kita sandingkan dengan standar maupun manual yang ada baik di Indonesia maupun di negara-negara yang lainnya. Mungkin untuk sementara terkait manualnya seperti itu. Oke, baik Pak. Wah, ini banyak banget ya informasi yang kita bisa dapat ya, mulai dari tadi pengalaman Bapak, lalu kemudian terkait dengan standarnya, dan kemudian tadi terkait dengan beberapa manual booknya bahkan disebutkan gitu Pak. Nah, lalu kemudian menurut saya hal yang menarik juga tentang apa ya, tentang pengimplementasiannya gitu, best practice-nya gitu Pak. Yeah. Kalau tadi kan mungkin beberapa udah disebutkan di dalam negeri ya, di BPK gitu. Kalau sejauh yang Bapak ketahui tentang ini ya, pengalaman Pak Ade misalnya terkait dengan apa namanya best practice-nya di negara-negara lain gitu misalnya Pak, itu apa nih yang bisa disampaikan nih pada sahabat pembelajar ini Pak? Terima kasih. Saya melakukan searching, googling, karena kita kan ada ANAO yang sering bahkan kita memiliki senior advisor dari ANAO. Ada juga USGAO, General Accountability Office dari Amerika Serikat. Saya catat nih, searching selama 2019, GAO itu menerbitkan 2019 nih, karena yang saya dapat itu 617 laporan hasil pemeriksaan.
dengan 1.607 rekomendasi. 617 LHP, ada 1.607 rekomendasi. Kalau kita bagi ini, sederhana saja, 2,6 per LHP. Kalau di kita, 2,6 pertemuan. Per LHP-nya 25 sampai dengan 26 temuan. Ada angka yang cukup ini ya. Ya, real. Itu JO. Tetapi memang di JO tidak memiliki kewajiban, kalau toh dia tidak memiliki suatu solusi yang baik terhadap auditi, dia tidak memberikan rekomendasi. Memang itu berbeda dengan di kita. Di kita memang wajib memberikan rekomendasi. Tetapi mereka satu LHP dan di akhir rekomendasinya itu. Dan betul-betul kalau saya lihat sih, ya mungkin kalau di kita lebih kepada insight maupun foresight. Kemudian ANAU. Saya menggoogling 2018 sampai dengan Maret 2020. Nggak banyak laporan kinerja, ada 72 LHP dan ada 221 rekomendasi. Kurang lebih 3,01 sekian per LHP. 3 rekomendasi per LHP. Tidak banyak rekomendasi. Dan kalau kita lihat, ya memang ANAU itu di akhir juga ada, tetapi di dalam batang tubuhnya juga ada rekomendasi, tapi tidak setiap temuan dia memberikan rekomendasi, tetapi terhadap permasalahan signifikan dia insert sebuah rekomendasi. Tetapi pada intinya rekomendasinya itu memang berdasarkan analisa atas temuan. Dan saya terus terang aja, pada saat dulu ada kursus Executive Performance Audit di Medan dan pengajarnya juga dari ANAU, menanyakan itu, dan memang di ANAU seperti begitu, dan mereka juga jika memang di kita dilakukan seperti itu juga mungkin akan lebih baik seperti begitu. Itu jadi di beberapa negara yang maju juga saya benchmarking nggak terlalu banyak, tapi memang seperti itu. Ya, baik. Dari angkanya aja tadi udah ada Iya. hal yang menarik ya gitu Pak. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya Pak terkait dengan, oke lah, ada angka dan sebagainya, ada proses penulisan yang mungkin berbeda, LHP yang mungkin bentuknya juga berbeda. Tapi kemudian kalau menurut Bapak, lesson learn apa nih Pak yang bisa didapat nih dari? Sebetulnya ini yang ke depan kita kira-kira harus bagaimana? Pertama, yang tadi itu, yang pertama terkait dengan konten daripada report, aspek kebahasaan supaya enak, friendly dibaca, supaya lebih berimbang. Saya berpikir begini, memang kita semua di sini juga kan bukan ahli bahasa, tetapi bukan berarti kita harus menyerah. Yang pertama, kita berpikir memang tidak bosan-bosan, apalagi auditor yang baru, karena ini berperan dari mulai anggota tim juga kan membuat temuan yang secara berjenjang dikoordinasikan oleh ketua tim itu harus penyunting pertama itu. Pengendali teknis, wakil penanggung jawab, mungkin penanggung jawab, sesuai dengan struktur di tim itu tersebut. Ya mungkin kalau pendapat saya sih setiap tahun itu memang harus ada diklat terkait dengan masalah kebahasaan, kan ini adalah penting. Bahkan saya berencana begini, bagaimana kalau kita bukan mengundang ya memanggil lah ahli bahasa 1 atau 2 orang, kemudian suruh mereview LHP kita, LHP yang tentunya yang sudah kita serahkan kepada legislatif, DPRD, dan kita review. Setelah dia koreksi, kemudian dipaparkan dengan semua auditor. Gini loh, cara penuangan yang bagus dari sebuah laporan, cara membahasakannya gitu kan, supaya memang itu kan lebih praktis Pak. Tidak hanya baca gaya selingkuh gitu kan, dan itu susah kadang-kadang kita. Nah itu saya berpikir seperti itu. Kalau memang dilakukan seperti itu, sepertinya gitu, sepertinya lambat laun kita akan memiliki kapasitas untuk membuat laporan yang bagus. Kemudian di sisi rekomendasi yang bisa kita terapkan sekarang ini, memang alangkah baiknya ya, baik pemeriksaan mandiri, apalagi pemeriksaan tematik, terutama yang tematik, harus mendesain rekomendasi itu sejak perencanaan. Baru nanti di akhir
pelaporan kita merumuskan kembali. Karena apa? Tematik itu kan sebetulnya message-nya sama dari pusat sampai ke daerah, dan itu nanti mungkin ujungnya akan bahan pendapat dan akan disinergikan. Ya tentunya untuk sebuah problem yang sama di antar perwakilan mungkin harus memiliki rekomendasi yang mirip-mirip juga yang sama. Jangan sampai terhadap masalah yang sama rekomendasinya lain-lain, ya kan? Kalau tidak didesain dari awal dari oleh Pokja atau apapun, itu pasti masing-masing daerah berinovasi sendiri untuk memberikan rekomendasi. Ya memang mungkin variasinya tiap satuan kerja lain-lain. Tetapi paling tidak secara kasarnya, secara keseluruhan kita sudah bisa menangkap bahwa arahnya itu yang akan direkomendasikan itu begini. Karena kan pemeriksaan kinerja biasanya sebelumnya ada riset gitu kan. Ada riset dulu sehingga memang arahnya mau kemana. Itu yang pertama. Yang kedua memang bahwa ya mungkin perlu kita berpikir, duduk bersama kira-kira apa manfaat, dampak, plus minusnya untuk merubah penuangan rekomendasi kita, sehingga rekomendasi kita itu udahlah misalnya terakhir aja sesuai dengan standar, sesuai dengan kemajuan periksaan kinerja dikerjakan. Kita sekarang move of insight maupun oversight. Bagaimana kalau kita diwacanakan bahwa rekomendasi itu ya di akhir aja setelah kita menganalisa hubungan antar temuan, karena temuan satu dengan temuan yang lain itu ada hubungan kasualitas. Saya kasih contoh. Beberapa kali kita misalnya memeriksa audit kinerja, bikin audit desain materi, perencanaan, blockingnya nih, pelaksanaan dan pelaporan atau pertanggungjawaban. Perencanaan ada beberapa audit question, pelaksanaan ada beberapa audit question, pelaporan. Kalau kita sudah jadi temuan, Pak, itu betul-betul hubungan kasualitas antara temuan satu dengan lain. Karena begini, setiap kesalahan di perencanaan akan berdampak di pelaksanaan. Atau kalau kita ngambil angle-nya di pelaksanaan, kekurang bagusan di pelaksanaan itu penyebabnya adalah di perencanaan, ya kan? Dan mungkin dampaknya nanti di pertanggungjawaban, mungkin seperti itu. Kalau kita blocking pisah-pisah, ini temuan perencanaan, ini temuan pelaksanaan, kita memberikan rekomendasi di perencanaan, kita ke pelaksanaan, padahal ini punya hubungan yang sangat erat. Tapi kalau kita pikir dari helikopter nih, sehingga kita dapat memberikan, memperoleh benang merahnya, root cause-nya itu penyebab utamanya apa sih sebetulnya? Gitu. Sehingga rekomendasi kita itu tidak terlalu banyak, tapi lebih meningkat pada sisi kebijakan, dan ya artinya tidak banyak tapi mungkin lebih berkualitas. Mungkin itu lesson learned. Yang terakhir ini hanya pendapat saya, tetapi kalau harus direncanakan dan diinikan itu di Juknis ada. Tapi kalau yang terakhir ini ya wacana saya, karena praktek selama ini kan tidak begitu. Karena memang ya, dan SPKN pun tidak mewajibkan rekomendasi di setiap temuan. Yang penting pemeriksaan hasil kinerja itu harus ada rekomendasi. Mungkin itu saja. Oke, baik Pak. Menarik nih, dari pengalaman lalu kemudian dielaborasikan dengan rekomendasi lah ya nanti ke depan nanti seperti apa. Dan juga tadi saya lihat sebenarnya ada bahwa LHP ini bukan kerjaan satu orang ya, tapi sebagai sebuah pekerjaan tim gitu. Jadi temuan itu tidak hanya temuan aja, tapi lalu kemudian nanti bisa dievaluasi oleh atasan-atasan dan sebagainya, punya peran masing-masing. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Karena kita sudah sampai di ujung dari podcast kita kali ini, bagi sahabat pembelajar nih Pak, yang pengen bisa menulis LHP yang lebih baik gitu, mungkin ada saran, rekomendasi gitu Pak, supaya bisa menjadi penulis LHP yang lebih baik gitu? Ya mungkin dalam hal ini Badiklat harus lebih, apalagi dengan Korpu ini, harus lebih banyak memuat konten-konten bagaimana cara penulisan yang baik. Mungkin ada yang mengelaborasi gaya selingkung, ada juga mungkin nanti ahli-ahli bahasa yang seperti saya katakan tadi, sehingga memang setiap auditor dapat mengakses pembelajaran lewat Korpu. Kan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, sehingga kan mungkin tinggal buka situs atau tinggal buka web tertentu, dibuka, bisa belajar sini. Saya kira itu akan lebih efektif mungkin.
untuk Siap. ke depan. Dan juga salah satunya melalui podcast ini, Pak ya. Hanya men-trigger aja. Men-trigger, Pak. Iya. Baik. Ya, baik, Pak Ade Iwan, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan podcast kali ini, episode podcast kali ini. Sedikit kesimpulan dari podcast kali ini adalah bahwa suatu penulisan LHP itu memerlukan analisis yang baik, dan juga selain itu juga memerlukan kemampuan berbahasa yang baik. Maka jangan bosan-bosan untuk mengakses hal-hal yang baik terkait dengan penulisan yang lebih baik itu seperti apa, dan juga tadi menemukan root cause analysis tadi akan membuat LHP menjadi lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih luas. Baik, saya rasa demikian. Salam Tampiasih. Nantikan episode-episode BPK Insight berikutnya. Salam BPK Korpu.